Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Gaplex in. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unbox drone salah satu HP flagship dari Sony, tapi bukan Sony sosis ya. Maksud saya Sony ya. HP ini diluncurkan pada akhir tahun 2018 kalau tidak salah ya. Dan harga saat diluncurkan itu kurang lebih sekitar 13 juta. Bayangkan bos, 2018 13 juta itu banyak loh ya. Nah sekarang HP ini saya dapat di harga secondnya cuma 2.300-an. Nah tepatnya 2.350. So HP apakah ini? Langsung kita check it. Tunggu dulu, diseruput dulu kopinya. Mantap. Kopi susu, sudah lama saya tidak minum kopi susu. Oke, langsung saja kita cekicrot. Nah teman-teman, ini dia HP-nya ya. Langsung saja kita sobek-sobek. Yuk. Pengamanannya kelas 1 ya, kayak presiden aja ini, benar-benar sangat terlindungi. Masih ada lagi di sini ya. Waduh, benar-benar mantap ini yang ngirim ini ya, benar-benar jos gandos markotos. Set, apakah ini? Set ya, benar, ini adalah XZ3 dari Sony Xperia, maksudnya Sony Xperia XZ3. Mantap sekali mulusnya ya. Nah teman-teman, ini dia HP-nya ya. Ini sudah saya install aplikasi benchmarking dan juga AIDA 64. Nah ini merupakan, jadi kita bahas sedikit lah tentang spesifikasinya ya. Jadi untuk layarnya ini sudah memakai POLED dengan resolusi 2K dan merupakan HP pertama keluaran Sony Xperia yang menggunakan layar lengkung nih, teman-teman bisa lihat ya. Jadi desainnya itu lengkung, mirip dengan HP-HP keluaran Samsung ya. Jadi memakai layar Edge. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Dan secara keseluruhan sih kalau dari bodi belakang itu mirip XZ2. Yakni teman-teman bisa lihat di sini penempatan tombol fingerprint terburuk yang ada di HP. Tetap seperti itu ya. Padahal dulu sih Sony itu merupakan salah satu inovator yang menempatkan fingerprint di sebelah tombol, sekaligus tombol power itu yang awalnya itu Sony ya, yang mengetrenkan maksudnya mengetrenkan apa, yang mempopulerkan lah ya, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang membeli HP X Sony, yakni HP X Sony terutama keluaran yang flagship seri flagship lah, terutama saya tidak hafal seri berapa aja, cuman yang flagship mulai dari Xperia Z sampai dengan Xperia Z3 di sini, dan mungkin Xperia lain. Untuk seri flagshipnya itu dibekali dengan sertifikasi IP68, yakni tahan terhadap air, bukan anti air. Kalau anti air kena kan langsung mati ya, jadi tahan terhadap air. Buat teman-teman yang ingin mengetahui apakah HP Sony ini masih tahan terhadap air atau tidak, teman-teman bisa mengecek melalui pressure test yang sudah disediakan di Sony Xperia ya. Ini dengan mengakses bintang pagar 7378423. Nah terus kemudian bintang pagar. Nah teman-teman langsung akan diarahkan ke service test. Nah itu ya dia, service test. Nah di service test ini teman-teman bisa klik seperti ini ya. Ya
dibuka saja service test. Di situ kemudian teman-teman cari, nah, pressure sensor. Ini dia, satuannya adalah milibar. Nah, apabila HP Sony ini masih pressure up ya, biasanya kalau seller itu jualnya pressure up gitu ya, itu berarti dia tahan terhadap air. Tapi tetap saya tidak menyarankan sama sekali untuk dicemplung-cemplungkan ke air, karena memang HP ini usianya sendiri kurang lebih sudah 3 tahun, hampir 3 tahun. Jadi saya tidak sarankan, walaupun pressernya up, saya tetap tidak menyarankan ya, resiko ditanggung sendiri ya. Jadi untuk dikatakan pressure up, yaitu ketika ditekan seperti ini. Nah, di sini di pressure sensor di sini akan naik sekitar kurang lebih 5-15 bar dan kemudian tertahan angkanya. Jadi misalkan seperti ini. Nah, ini barusan kan naik, nah itu 11 ya. 11, tapi dia turun lagi. Ini menandakan bahwa HP ini sudah tidak pressure up. Nah, contohnya kalau HP Sony yang masih pressure up seperti ini. Nah, ini adalah Xperia XZ1. Nah, sama juga kalau Xperia XZ1 juga ada sertifikasi IP68-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Pressure sensor 1007. Kita tekan coba ya. Dia naik ke 10, 1015, 1014 dan tertahan di situ. Nah, ketika kita lepaskan tekanannya, dia akan turun. Begitu juga ketika teman-teman tekan dari belakang seperti ini, ditekan seperti ini ya. Nah, seperti ini, dia akan naik. Nah, awalnya kan 67 lah ya. Ketika tekan di belakang sini akan naik sekitar 3-5 bar. Ini menandakan bahwa HP ini masih pressure up dan mengindikasikan juga tahan terhadap air. Tapi sekali lagi saya tidak menyarankan loh ya, resiko ditanggung sendiri. Cuman itu tadi cara mengetes apakah HP Xperia itu masih pressure up atau enggak. Oke, lanjut. Nah teman-teman, itu tadi cara mengecek apakah HP Sony itu masih pressure up atau enggak. Nah, mungkin penting tidak penting sih, cuman memang HP-HP yang masih pressure up itu biasanya harganya lebih mahal dibanding yang sudah tidak pressure up. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin beli HP Sony yang memang dijanjikan pressure up, itu sangat penting untuk dicek ya. Oke, lanjut ke beberapa spesifikasinya nih ya. Jadi sekalian lah diberi kisi-kisi sebelum nanti kita review ya. Oke, untuk Xperia XZ3 ya, Xperia XZ3 ini di sini kita bisa lihat ya, untuk di bawah ini cuma ada tombol port charging, kemudian di sini hanya ada tombol power dan volume up and down, dan ini SIM tray. Seperti biasa, untuk SIM tray-nya kita tidak perlu pakai SIM tray ejector ya, cukup ditarik seperti ini langsung bisa terbuka. Nah, untuk headphone jacknya ya sudah tidak ada nih ya. Dan sayangnya karena ini HP X Japan, biasanya dijual HP aja. Cuman beberapa toko sih terkadang menawarkan apa namanya, paket yang full set ya. Cuman untuk punya saya ini yang tidak full set. Oke. Untuk bagian belakangnya sendiri ini terbuat dari glass ya, jadi Gorilla Glass juga. Untuk framenya ini dari aluminium ya, cukup menarik sih. Untuk kamera depannya sih ini beresolusi 13 megapiksel, jadi naik ya dari Xperia XZ2. Kemudian dengan bukaan 1,9 dan support HDR. Terus untuk videonya sih cuma 1080p. Karena ini ya kita cobalah ya dikit-dikit nih seperti apakah hasil fotonya ya. Untuk kamera belakangnya ini sekalian ya, untuk kamera belakangnya beresolusi 19 megapiksel dan dapat merekam video di 4K 30 fps serta ini mendukung 1080 piksel di 960 fps atau alias slow mo ya. Cuman ya karena ini video unboxing ya cuma sedikit-sedikit aja nih. Untuk kamera belakangnya teman-teman bisa lihat ya hasilnya nanti ya. Ini hanya sampel. Wah, prosesinya ya sedikit lama ya. Nah itu dia baru muncul.
Jadi tidak seperti HP-HP zaman now yang ceklik langsung jadi seperti itu ya. Saya tidak tahu, mungkin pemaksimalan gambarnya dulu ya, pemprosesingan gambar itu mungkin ya. Oke. Nah, itu dia hasil jepretan dari kameranya. Terus kemudian sedikit melompat ya. Untuk OS-nya sendiri ini sudah, kalau yang ini sih sudah Android 10 ya. Teman-teman bisa lihat di sini Android-nya. Nah, ini dia. Yap, dia sudah Android 10 ya. Sebenarnya sih kalau pas diluncurkan dulu masih Android Pie, cuman ini Android 10. Terus kemudian prosesornya memakai Snapdragon 845 dengan konfigurasi RAM 4GB, internal storage 64GB. Nah, ini bisa teman-teman lihat untuk nilai Antutunya. Di sini saya pakai Antutu V9.3 OB. Dia dapat berapa ini? 371.130 ya. Jadi jangan disamakan dengan Antutu versi 8 ya, berbeda lagi nanti hasilnya. Terus kemudian ini yang penting, RAM-nya tadi kan 4 nih. Cuman yang tersedia di sistem itu berkisar di antara 1100 sampai 1300 lah. Ya cukup, tapi kita cek nanti ya untuk game, terutama Genshin Impact nih yang sekarang itu memakan RAM itu ya. Nanti kita akan coba apakah terjadi frame drop atau tidak di video review, tapi bukan di sini ya. Oke. Kemudian lanjut ini ke speaker. Nah, ini speaker ini sudah memakai soundnya ini stereo speaker. Untuk kualitas suaranya sih cukup baik nih ya. Oke, kita coba sedikit-sedikit aja lah ya. Oke, biar kita punya gambaran lah. Untuk full testnya nanti ada di video review. Tunggu aja teman-teman ya. Seperti biasa, favorit saya itu Lost Doll ya. Biar kita jadi Lost Doll. Biar lost semua. Waduh, ini ada iklan ini. Sekarang YouTube itu memang full iklan. Tunggu sebentar ya. Oke. Sekilas kalau didengarkan itu memang antara komposisi kan stereo speakernya itu ada di sebelah sini dan di sini, itu komposisi suaranya itu imbang antara speaker yang di bawah dan juga di atas. Jadi memang benar-benar stereo speaker yang imbang lah menurut saya. Untuk fitur-fitur lain yang ada yaitu ya jelas WiFi ada, Bluetoothnya sudah pakai 5.0, GPS serta ada NFC ya, bener ada NFC-nya di sini. Ini bisa teman-teman lihat ya, ada logo NFC di situ. Terus kemudian untuk sensornya jangan khawatir, sensornya full ini ya. Untuk sensor sudah jangan khawatir lah, full. Untuk baterainya sendiri 3300 mAh dan support fast charging 18 watt. Untuk bagaimana nanti kemampuan baterai dan lain sebagainya, kita langsung masuk ke video reviewnya. Oke. Untuk warnanya sendiri tersedia di warna black, silver white, forest green, dan burdock red ya. Nah teman-teman, itu tadi video sesi unboxing Xperia EZ3. Kesan pertama saya sih, HP ini cukup bagus, bukan cukup bagus, terkesan mewah. Build quality-nya yang jempolan ya, seperti biasalah khas Sony ini ya. Dan harganya yang di range 2.300-an ke atas sampai 2.600.000 lah biasanya itu. Cukup worth it sih impresi pertama ya. Tapi belum tahu kita nanti bagaimanakah review HP ini setelah saya gunakan beberapa hari nanti. Oke. Buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan atau mungkin unek-unek tentang
review dari Xperia XZ3 di next video nanti, bisa ketik di kolom komentar. Nah teman-teman, segitu dulu video unboxing Xperia XZ3 dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Ciao.